Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di pembelajaran yang jam kedua. Ini adalah mapel matematika. Kita masuk ke materi baru, yaitu mengenal berbagai bentuk pecahan. Oke, untuk mempersingkat waktu, Bapak lanjutkan. Nah, bentuk pecahan itu ada 3 ya. Yang pertama, pecahan biasa dan pecahan campuran, kemudian pecahan desimal, kemudian pecahan persen. Akan Bapak jelaskan satu persatu, mulai dari pecahan biasa dan campuran. Nah, pecahan biasa dan pecahan campuran. Pertama, Bapak jelaskan pecahan biasa terlebih dahulu. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Sekarang Bapak jelaskan yang mana pembilang dan yang mana penyebut ya. Ini kan pecahan ini anak-anak. Dilihat ya di lingkaran ini. Nah, angka 1 ini yang di atas merupakan pembilang. Sementara angka 2 yang di bawahnya merupakan penyebut. Jadi diingat-ingat ya, yang pembilang itu yang ada di atas dan penyebut ada di bawah. Nah, pecahan biasa juga dibagi menjadi 2 anak-anak. Pecahan biasa itu ada pecahan biasa murni dan pecahan biasa tidak murni. Apa tuh bedanya? Pecahan biasa murni itu yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Jadi yang bagian atas itu ini ya, lebih kecil daripada bagian bawahnya. Contoh 3/4, 4/5, 7/9. Kan bagian pembilangnya lebih kecil dari bagian penyebutnya, sehingga ini disebut sebagai contoh pecahan biasa murni. Kemudian kalau pecahan biasa yang tidak murni itu karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, contohnya ini ya. Yang bagian atas kan lebih besar daripada bagian bawahnya. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh 4/3, 7/5, 8/6 ya. Itu dari pecahan biasa. Sekarang Bapak lanjutkan ke pecahan campuran. Pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Jadi contohnya ini. Jadi di awal ini bilangan bulat. Nah, setelahnya ada bilangan pecahan. Bilangan bulatnya 4, bilangan pecahannya 1/2. Nah, ini dibacanya 41/2 gitu, atau 4,5. Contoh lainnya ada 8 3/7, 3 3/6, 5 1/2 atau 5,5. Itu adalah bentuk pecahan campuran. Sekarang Bapak lanjutkan ke desimal. Pecahan desimal ya. Pecahan desimal itu bilangannya, bentuk contoh bilangannya dipisahkan dengan tanda koma. Nah, pecahan desimal itu harus memiliki penyebut 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Tapi penulisannya berbeda dengan persen, nanti akan Bapak jelaskan ya. Jadi penyebutnya kalau bisa 10, 10, kalau nggak bisa 10 nanti 100, kalau nggak bisa 100 nanti 1000. Bapak contohkan ya, ini 0,5, 4,7, 12,8. Nah, ini contoh pecahan desimal. Itu kalau dituliskan ya, 0,5 itu kalau dituliskan berarti 5/10. Bapak ulangi lagi, Bapak tuliskan dengannya aja. 0,5 itu 5/10
Terus kalau 4,7 itu 47 per 10. Kalau 12,8 berarti 128 per 10. Itu bentuk pecahannya ya. Nah, kemudian akan Bapak lanjutkan ke persen. Persen adalah pecahan yang dinyatakan dengan penyebut 100 dan dilambangkan dengan lambang seperti ini. Kalau anak-anak sering lihat di manapun anak-anak lihat, persen itu lambangnya seperti ini. Nah, contohnya kalau 50% ya 50 per 100, 5% 5 per 100, 35% 35 per 100, 47% sama dengan 47 per 100. Itu contohnya. Nah, sekarang Bapak ajarkan untuk cara mengubah bentuk pecahan dari pecahan biasa ke pecahan desimal dan persen. Yang pertama, pecahan campuran ke pecahan biasa. Caranya, perhatikan cara berikut ini. Kita ada pecahan campuran 5,5 atau 51/2. Jadi caranya, penyebut 2 itu dikalikan dengan bilangan bulat 5. 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Ya. Nah, 10, hasil 10 ini dari 2 kali 5 ditambahkan 1. 10 tambah 1 sama dengan hasilnya 11. Jadi pembilangnya jadi 11, terus penyebutnya tetap 2, sehingga pecahan biasa dari 1/2 sama dengan 11/2. Itu cara mengganti pecahan campuran ke pecahan biasa. Kemudian yang selanjutnya, pecahan ke desimal. Ya. Perhatikan cara berikut ini. Di sini Bapak memiliki pecahan 4/25. Tadi kan karena penyebutnya itu lebih dari 10 ya, penyebutnya kan 25, 4/25 penyebutnya 25. Karena penyebut lebih dari 10, maka kita jadikan penyebut menjadi 100. Kalau kurang dari 10 ya kita jadikan 10. Kalau lebih dari 100 kita jadikan 1000, begitu seterusnya. Jadi penyebut kita jadikan 100. 25 kali berapa biar bisa jadi 100? 25 dikalikan 4. Nah, berarti 25 kali 4 100. Kalau di bawah kali 4, yang atas juga kali 4. Berarti 4 dikalikan 4 sama dengan 16. Jadi hasil bentuk pecahan, bentuk desimal dari pecahan 4/25 adalah 0,16. Nah, Bapak lanjutkan lagi. Ini mengganti pecahan desimal, mengganti pecahan ke desimal untuk pecahan ini, pecahan campuran. Ada 7 4/5 ya. Itu dipisahkan dulu, 7 ditambah 4/5 dipisah. Kemudian 4/5 ini yang kita jadikan desimal. 4/5 karena 5, karena penyebutnya di bawah 10 ya. Penyebutnya ini 5 kan di bawah 10. Maka kita jadikan penyebut menjadi 10. Nah, 5 kali berapa biar bisa jadi 10? 5 kali 2. 5 kali 2 10. Kalau bawah dikalikan 2 berarti atas juga dikalikan 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Sehingga 8/10 kalau jadikan desimal berarti jadi 0,8. Jadi nih,
7 ditambah 0,8. 7 tambah 0,8. Kalau 0,8, kalau 7 tambah 0,8 berarti yang 0 itu sejajar dengan 7. Ya. Ya. Kemudian jadi hasilnya 7,8. Sehingga 74/5 sama dengan 7,8 bilangan desimalnya. Tuh. Pak lanjutkan sekarang ke persen. Cara mengganti pecahan biasa ke persen. Ya. Pecahan biasa ke persen. Oke, Bapak punya pecahan 5/20. 5/20. Itu kalau tadi kan kalau desimal cuma ini apa? Jadi 10. Kalau misal penyebutnya di bawah 10 jadi 10, kalau penyebutnya lebih dari 10 jadikan 100. Kalau persen berarti harus dijadikan 100. Nah, 20 kali berapa biar jadi 100? 20 berarti kali 5. Yang atas juga kali 5 berarti. Nah. 20 kali 5 100. 5 kali 5 25. Sehingga hasilnya 25/100 itu kalau dijadikan persen bentuknya jadi 25%. Sekarang kalau semisal pecahan campuran itu dijadikan apa? Dijadikan persen, jadinya pecahan campuran ini dijadikan pecahan biasa dulu. Kan 4 1/2. Ya kan? 4 1/2. 2 kali 4 berapa? 2 kali 4 8. 8 tambah ini kali 8 tambah 1 sama dengan 9/2. Jadi hasilnya ini 4,5 itu pecahan biasanya 9/2. 9/2. 2 kalikan berapa biar bisa jadi 100? Kalikan 50. Ya. 2 kali 50 kan 100. Nah, ya kalau bawah dikali 50, di atas juga dikalikan 50. Berarti 2 kali 50 100. 9 kali 50 450. Jadi 4,5 kalau jadikan persen sama dengan 450%. Jadi seperti itu ya anak-anak, dari pecahan biasa dan pecahan campuran ke persen. Ya, terima kasih. Itulah materi pada hari ini. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.